Ada dua hadis. Yang pertama hadis Umar bin Khattab. Yang kedua hadis Ibnu Abbas. Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini permasalahan hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada perawi yang dhaif, sangat dhaif bahkan. Kemudian hadis Ibnu Abbas juga dhaif. Ya, dhaif. Nah, menurut Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini dhaif tambah dhaif plus menjadi apa? Hasan li ghairihi. Jadi derajat hadis hasan li ghairi maksudnya apa? Hasan karena asalnya dhaif tapi dikuatkan dengan dhaif yang lain. Oleh karenanya Ibnu Hajar memandang hadis ini adalah hadis yang hasan. Karena Ibnu Hajar menganggap hadis hasan, maka beliau berpendapat setelah berdoa mengusap wajah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Mengusap wajah setelah berdoa sebelum diturunkan mengusap wajah hukumnya sunnah. Maka dari sini timbul khilaf di kalangan para ulama, khilaf tentang hukumnya hal ini. Secara umum ada tiga pendapat ya. Ada yang mengatakan sunnah. Ini pendapat apa? Ibnu Hajar. Asqalani. Ada yang mengatakan bid'ah. Ya. Ada yang mengatakan boleh. Ya, boleh. Ya. Yang mengatakan boleh atau bid'ah mereka memandang hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif tidak bisa dihasankan. Tidak bisa naik jadi derajat hasan. Kenapa? Karena hadis Ibnu Abbas setelah diperiksa ternyata dhaifnya dhaif jiddan. Sangat dhaif jiddan, yaitu sebagian mengatakan mungkar. Ya. Dan hadis mungkar atau dhaif jiddan tidak bisa mengangkat derajat hadis dhaif yang lain. Dalam kaidah hadis dhaif jiddan, mungkar tidak bisa mengangkat derajat dhaif yang lain menjadi hasan li ghairihi. Oleh karenanya secara ilmu hadis maka ini pendapat lebih kuat. Bahwasanya hadisnya dhaif. Namun pendapat dari Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz kemudian juga Al-Utsaimin ya. Bahwasanya mereka mengatakan tidak boleh mengingkari orang yang melakukannya. Apalagi sebagian ulama meriwayatkan seperti Al-Baihaqi, beliau menyebutkan ada sebagian salaf yang setelah berdoa dia mengusap kedua tangannya di wajahnya. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat beliau mengatakan tidak perlu mengusap, di dalam riwayat beliau mengusap kedua tangannya kepada wajahnya. Maka ini perkara yang ringan. Ya, ternyata ada ulama juga ini dibangun di atas khilaf tentang menilai hadis tersebut. Maka jika ada saudara-saudara kita yang setelah sholat setelah berdoa kemudian dia mengusap wajahnya, maka tidak boleh kita ingkari. Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin bahwasanya tidak disunnahkan, ya, tapi boleh saja dilakukan. Kalau ada yang melakukan maka tidak diingkari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun saya condong bahwasanya tidak perlu dilakukan karena itu tidak hadisnya dhaif. Tapi kalau ada yang melakukan maka tidak kita ingkari karena permasalahannya khilafiyah. Di antara dalil yang menunjukkan, menguatkan bahwasanya hadisnya dhaif adalah apa? Terlalu banyak tadi sudah kita katakan hadis mutawatir bahwasanya Nabi berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Hadisnya banyak. Namun tidak satu pun hadis yang sahih jelas Nabi mengusap kedua tangannya ke wajahnya. Seandainya setiap Nabi berdoa Nabi mengusap kedua tangannya, pasti datang dalam hadis satu yang sahih. Satu ya, apalagi hadisnya mutawatir. Pasti mungkin ada 5 hadis, 7 hadis. Karena ini perkara yang menarik perhatian. Setelah berdoa Nabi mengusap kedua. Ternyata datang dalam hadis yang dhaif, bahkan hadis yang mungkar. Ya, oleh karenanya pendapat yang lebih kuat hadis tersebut dhaif karena seandainya Nabi pernah melakukannya, setiap doa mengusap wajahnya dengan kedua tangannya pasti diriwayatkan oleh banyak sahabat dan itu tidak terjadi. Padahal itu perkara yang menarik perhatian, maka ini menunjukkan hadisnya adalah hadis yang dhaif.